Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih menikah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yaitu bab 8. Mari saja kita langsung buka PDF-nya. Bagi Anda yang belum punya silahkan download ya. Saya sudah pernah siapkan linknya di salah satu video. Bab 8 judulnya adalah Yoldusi Samsi Bune Jomsimel Mogoyok. Yoldusi dimana Yoldusi artinya jam 12, Samsi Bune pada 30 menit, Jomsimel siang, Mogoyo makan. Jadi dapat diartikan saya makan siang pada jam 12 lebih 30 menit. Haksep aneh, materi pelajarannya untuk bab 8, target pembelajaran ada tanya jawab tentang kegiatan sehari-hari dan waktu. Kemudian tata bahasanya ada ayo dengan oyo yaitu bentuk informal. Kemudian ada artinya pada apabila ditempelkan pada sigan waktu. Kemudian kosakata tentang rutinitas sehari-hari dan waktu, dan informasi budayanya tentang mari menaati waktu masuk kerja. Itu adalah rincian untuk target pembelajaran pada bab 8. Lalu kali ini kita lanjutkan saja, scroll ke bawah. Tentang ilgwa rutinitas sehari-hari, yang pertama ada televisional boda menonton TV, kemudian jangan boda berbelanja, kemudian ironada bangun dari tidur, kemudian jada tidur, swida istirahat, sita mencuci atau mandi, kemudian kopire masida minum kopi. Kemudian ada 3 kosakata di sini. Yang pertama achimel mokta sarapan, kemudian jomsimel mokta makan siang, jonyugel mokta makan malam. Kemudian ada ilhada artinya bekerja, kemudian yorihada artinya memasak, kemudian untung hada artinya berolahraga, kemudian ada jonwahada artinya menelpon, kemudian wesai gada artinya pergi ke kantor, berangkat kerja bisa. Kemudian jibeoda artinya pulang. Itu antara lain kosakata pada bab 8 untuk owiil, kosakata yang pertama. Kita scroll ke bawah ke bab il, kata bahasa yang pertama tentang ayo dan oyo. Ayo dan oyo itu apa? Saya jelaskan untuk sesingkat mungkin ya. Ayo dan ayo adalah bentuk informal. Perlu Anda ketahui ketika Anda ingin menggunakan bahasa Korea atau di dalam sebuah kalimat Korea, Anda bisa menentukan pilihan antara bikin kalimat informal dan kalimat formal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar cara bikin kalimat informal. Nah, kalimat informal sendiri di sini ada keterangannya. Sistem kata kerja yang berakhiran a atau o ditempeli ayo, sedangkan sisanya ditempeli oyo. Kemudian kata kerja yang berakhiran hada akan berubah bentuk menjadi heo, dan bentuk ayo, aoyo untuk bentuk pertanyaan adalah bentuk tanya dari ayo dan oyo. Dengan kata lain, pernyataan dan pertanyaan tulisannya sama, cuma diakhiri dengan tanda tanya untuk sebuah kalimat pertanyaan. Dan kemudian Anda juga bisa menaikkan sedikit nada ketika ingin kata kerja tersebut atau kata sifat tersebut dijadikan pertanyaan. Langsung saja kita bikin contoh-contohnya. Yang pertama, saya tuliskan keterangan yang pertama. Untuk yang pertama ya, untuk kata kerja atau kata sifat setelah menghilangkan da. Ingat, kata kerja atau kata sifat setelah menghilangkan da berakhiran vokal a dengan o, maka tambahkannya ayo. Contoh, gada pergi, danya dihilangkan, maka akan berbunyi ga, danya kan hilang. Nah, ga tersebut akhiran vokal a, maka tambahkannya ayo. Ga tambahkan ayo, maka akan berbunyi gayo, gayo, gayo. Apabila bentuk pertanyaan, tinggal tambahkan tanda tanya dan bacanya pun sedikit dinaikkan menjadi gayo, gayo. Nah, seperti itu. Kemudian boda menonton atau melihat ya. Jadi boda danya dihilangkan, akhirnya vokal o bawah, tambahkannya ayo. Nah, untuk huruf atau vokal o dengan a apabila digabungkan maka akan berbentuk vokal wa atau vokal rangkap. Maka bo tambahkan ayo menjadi bayo, menjadi bayo. Nah, untuk yang pertama. Selanjutnya, kedua, ini cukup mudah ya guys. Yang kedua itu cukup mudah. Kata kerja atau kata sifat yang berakhiran hada, ingat berakhiran hada, semua hada ya. Jadi hadanya akan berubah menjadi heo. Contoh kongbu hada belajar, hada berubah menjadi heo, maka akan berbunyi kongbu heo,
공부해요? 한국어를 공부해요? Nah, seperti itu ya. 한국어를 공부해요? Apakah kamu belajar bahasa Korea? Untuk bentuk pertanyaan. Kalau bentuk pernyataan tinggal sejajarkan saja nadanya. 공부해요. 저는 한국어를 공부해요. Saya belajar bahasa Korea. Kemudian contoh yang lain ada kata ilhada. Hadanya berubah menjadi hyo, maka akan berbunyi ireyo. Ireyo. 저는 한국에서 일해요. Saya bekerja di Korea. Nah, seperti itu untuk bentuk hada. Bentuk yang ketiga, apabila kata sifat atau kata kerja setelah da dihilangkan berakhiran selain vokal a dengan o, maka tempelkannya oyo. Jadi semuanya maksudnya ke oyo. Perlu Anda ketahui vokalnya apa saja. Mari saya sebutkan. Yang pertama o, kemudian i, u, e, dan lain-lain. Intinya selain vokal a dengan o. Kita ambil contoh dari kata mukta, makan. Yang pertama, ingat da-nya dihilangkan dulu. Kemudian kita lihat akhirannya vokal o, ya. O, maka tempelkannya oyo. Mok tambahkan oyo, maka akan berbunyi mogoyo. Mogoyo. Seperti itu. Kemudian kita contoh untuk akhiran i, masih da. Da-nya dihilangkan, maka akan berbunyi masih. Nah, tempelkannya apa? Pastinya oyo ya. Tidak mungkin yang pertama dan tidak mungkin yang kedua. Tempelkan oyo. Nah, bentuk vokal i dengan vokal o ketika digabungkan maka akan berbentuk vokal yo. Ya, akan berubah menjadi vokal yo. Jadi, penyebutannya masih tambahkan oyo menjadi mas yoyo. Mas yoyo. Selanjutnya vokal e, akhiran vokal e kita tulis ini bentuk seda, menulis atau menggunakan e-nya seda, da-nya dihilangkan dulu maka akan berbunyi se, pastinya tempelkan oyo. Nah, jangan terburu-buru di kalimat ini atau kata ini. Anda perlu menghilangkan e terlebih dahulu, maka se akan berubah menjadi sangsit saja, kemudian tempelkan oyo maka akan berbunyi saya, saya, seperti itu. Kemudian kita contoh untuk vokal u. Contohnya beuda, berlatih ya atau belajar. Da-nya dihilangkan dulu, maka akan berbunyi beu. Nah, pastinya tempelkan oyo. Beu tempelkan oyo. Sama seperti sebelumnya antara vokal u dengan vokal o, ketika digabungkan maka akan berbunyi vokal rangkap yaitu wo. Maka akan berbunyi beuda. Atau da-nya dihilangkan menjadi beu, tempelkan oyo maka akan berbunyi beoyo. Beoyo, seperti itu. Selanjutnya untuk akhiran re ya, jadi di sini bentuk istimewa akhiran re. Contoh, saya ambil contoh kata parda, satu laginya adalah burda. Dua kosakata di sini. Yang pertama parda artinya cepat, da-nya dihilangkan dulu, parda cepat, da-nya dihilangkan maka akan berbunyi pare, pare ya, da-nya dihilangkan. Nah, jangan terburu-buru tempelkan oyo, jangan dihapus dulu untuk nya. Pertama, kalau ada akhiran re, pertama ada dua ya, real. Artinya re tersebut akan berubah menjadi double L. Yang pertama real taruh di bawah pa dan real yang kedua taruh di sampingnya. Maka pare akan berubah menjadi pal, tambahkan L satunya. Kemudian kita lihat vokal terakhirnya adalah pal a. Maka tempelkannya ayo, maka akan berbunyi pal layo. Pal layo. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada burda, artinya memanggil. Kita hapus dulu da-nya atau hilangkan dulu, akan berbunyi bure, akan berbunyi bure ya. Setelah itu sama seperti sebelumnya, apabila ada akhiran re akan berubah menjadi double L dulu, maka akan dituliskan bul, tambahkan L sampingnya. Kita lihat akhiran vokalnya apa? Bul, u. Nah, tempelkannya adalah oyo, maka akan berbunyi buloyo, buloyo. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada kosakata yang tidak beraturan. Apa saja kosakata tersebut? Kita ambil dari kata kerja dulu. Ada kata deta dengan gota. Apabila berubah menjadi kalimat informal, det akan berubah menjadi del setelah da dihilangkan ya, bukan det lagi, tapi setelah da dihilangkan akan berbunyi del. Maka tempelkan saja penuh akhirannya, akhiran vokal e, tempelkannya oyo, maka akan berbunyi deroyo, deroyo. Seperti itu. Kemudian gota berjalan, da-nya dihilangkan maka akan berbunyi got. Nah, di sini pun sama seperti sebelumnya akan berubah menjadi gol ya. Ini namanya kosakata yang tidak beraturan. Tempelkannya apa? Akhiran vokal gol o, tempelkan oyo, maka akan berbunyi geroyo,
geroyo ada geroyo. Ini perlu diingat. Kemudian yang kedua, untuk kata sifat ya. Jadi ada kosakata yang tidak beraturan untuk kata sifat apabila dihilangkan kemudian berakhiran biap. Setelah dihilangkan kemudian berakhiran biap, maka akan berubah menjadi huruf U. Ini sebagian besar ya guys. Ini sebagian besar akan berubah menjadi huruf U. Namun ada juga kosakata yang tidak berubah. Jadi Anda di sini perlu berlatih, perlu bertanya-tanya supaya Anda bisa untuk mengingat kosakata yang berubah. Contoh kosakata yang berubah ada mepta dengan kakapta. Saya pilih contoh 2 di sini. Nanti Anda kalau mau bertanya silahkan komen di bawah, nanti akan saya sebutkan semuanya ya. Mepta pedas dan kakapta dekat. Pertama mepta, danya dihilangkan akhiran biap di sini. Biap di sini pun berubah menjadi huruf U. Maka akan berbunyi meu. Tinggal tambahkan akhirannya, akhiran vokal U, maka tambahkannya oyo, maka akan berbunyi meu ya. Meu ya. Kemudian kakapta dekat, danya dihilangkan maka akan berbunyi kakap. Nah, biap di sini pun berubah menjadi huruf O, maka akan ditambahkan oyo, maka akan berbunyi kakap. Seperti ini. Oke guys, mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa tekan tombol like dan share ya. Nantikan video selanjutnya di channel Kang Romansa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.